Puji nama Tuhan, bersama seluruh imam yang melayani dari tempat ini ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam ibadah pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terbukti nyata sampai saat ini Tuhan, Engkau masih memberkati setiap kami Tuhan. Setiap aktivitas dan kegiatan kami dari pagi hingga pada sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami mau datang di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami mau datang untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap kami Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh datang di dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, sama-sama kita katakan, dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang layak, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan, amin. Dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori. Yesus, oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak
glory. Yesus Tuhan, oh Kau saja yang suci. Amin. Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, amin. Yesus Kau Tuhan, Kau saja. Oh, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Yesus Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Amin. Hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Oh, haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak. Oh, Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Amin. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Amin. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Haleluya. Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara kita mau lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan satu nyanyian. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib.
kuasa. Amin. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Ada satu sobatku yang setia, satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Mari sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari saudara kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penyembahan. Terima kasih Tuhan. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus.
sembah, hanya Yesus yang ku puja, hanya Yesus yang ku sanjung, hanya Yesus sebab Kau Allahku. Haleluya. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Haleluya. Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Engkau Yesus. Amin. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk dalam hadirat-Mu. Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Oh Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Amin. Oh Yesus, ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari saudara yang ada di rumah, sekali lagi sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, Yesus, Kau Allahku. Amin. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, kini
masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya di saat kami sungguh-sungguh menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu Tuhan, kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini tiba saatnya kami mau mendengarkan setiap firman-Mu. Mari Engkau urapi kepada setiap kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus mulai memampukan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mampu memahami apa yang menjadi maksud-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam. Hari ini merupakan hari di mana kita berbahagia mendapatkan kesempatan untuk ibadah pendalaman Alkitab. Kita akan lebih lanjut di dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat yang kedua. Wahyu 6 ayat yang kedua. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, puji Tuhan. Jadi tema kita hari ini mengenai kuda putih. Tapi sebelum kita lanjut dengan apa itu kuda putih, apa itu orang yang menungganginya, yang kemudian mencapai kemenangan serta mendapatkan mahkota. Mari kita lihat dan kita baca di Alkitab kita tentang kuda. Kalau kita baca, kita lihat di Alkitab, ada dua pengertian tentang kuda yang kita bisa dapatkan di Alkitab kita. Yang pertama, kuda yang berarti Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, atau hal-hal yang merohani, yang baik. Yang kedua, pengertian kuda juga bisa kita baca, dapatkan bahwa itu pengertian daging. Kuda yang melambangkan satu kekuatan, tapi ini bukan kekuatan Roh Kudus, tapi kekuatan daging. Kekuatan daging itu selalu bertentangan dengan kekuatan roh. Ya. Tapi marilah kita mulai membaca kuda putih yang berarti kuasa Roh Kudus atau rohani, atau yang bersifat roh, bukan bersifat daging. Yang pertama Wahyu 19 ayat yang ke-11 sampai selanjutnya. Firman Allah, lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya. Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, Ya. kecuali ia sendiri. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Ya. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya. Terus? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Nah, ini penunggang kuda putih menunjuk kepada pribadi Tuhan.
yang disebut juga sebagai firman Allah. Dia juga sudah mengalami celupan darah, sudah mengorbankan darah, dan dia bernama firman Allah. Itulah pribadi Allah anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kuda putih di sini berarti yang rohani, tentang Roh Kudus, tentang yang baik, karena dikatakan itu sesungguhnya kuda putih yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya, kuda putih ini dalam arti yang baik, yaitu yang bersifat roh kudus. Yang kedua, Sakaria 14 ayat 20. Sakaria 14 ayat 20. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan-kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, Ya, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. ya. Ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Ya, kuda yang dikaitkan dengan Roh Kudus. Yang ketiga, Kidung Agung 1 ayat yang ke-9. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Ya. Kuda di sini sesuatu yang menuju kepada hal yang baik, yang rohani juga. Ya. Sedangkan yang berikut kita akan membaca di Alkitab kita, kuda, tapi yang dikaitkan yang berhubungan dengan daging. Ya, kedagingan. Kita baca Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, Ya, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, ya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, ya, dan tidak mencari Tuhan. ya. Kuda di sini mengarah kepada kedagingan, mengandalkan kemampuan, tidak mencari Tuhan. Ya. Jadi ada kuda yang digambarkan yang rohani, Roh Kudus yang baik, tapi ada pula yang daging, mengarah kepada daging, tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan dan percaya kepada kereta yang banyak dan kepada banyak kuda. Ini mengandalkan kemampuan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kepandaiannya dan sebagainya. Inilah kuda yang artinya mengarah kepada daging. Yesaya 30 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Ya, Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. ya, Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. ya, Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. ya, Maka kamu akan lari dan lenyap. ya, Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. ya. Ini kuda di sini melambangkan juga daging. Karena mereka diminta bertobat. Ya. Diminta untuk tobat, melakukan yang baik, ya. Diam, tenang, mengandalkan Tuhan, tapi mereka tidak mau, enggan. Ya. Tidak mau menurut. Jadi inilah yang mengandalkan kekuatan daging kuda yang dikaitkan dengan mengandalkan kemampuan, kekayaan, kepandaian. Padahal Tuhan berkata, dalam tinggal diam dan tenang. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, dengan
bertobat dan tinggal diam, memperbaiki yang salah, lalu menenangkan diri di hadapan Tuhan, kamu akan diselamatkan. Jadi Tuhan itu baik, Dia minta kita bertobat, Dia minta kita tenang dalam persoalan, dalam pencobaan, dalam hal apa saja. Ya, andalkan Tuhan, kamu diselamatkan. Dengan tinggal tenang, percaya, kata Tuhan. Kalau kita tenang dan percaya dan mempercayakan hidup kepada Tuhan, itu kekuatan. Sayangnya mereka diminta untuk melakukan ini, tapi yang dilakukan adalah mengandalkan kekuatan kuda-kuda. Ya, inilah seringkali jadi kekalahan kita. Orang Kristen menganggap kalau disuruh tinggal tenang, bertobat, saya sudah aktif di gereja, saya sudah melayani, saya sudah ini, saya sudah itu. Padahal kita ini kan belum sempurna. Banyak yang salah kita lakukan. Yang salah kita jujur akui. Yang benar kita tingkatkan. Ini orang yang mau bertobat. Ini orang yang mau ditolong Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya itu letak apa? Kekuatan. Seringkali dalam keadaan pencobaan yang melanda kita, kita ini mau pakai cara ini, mau pakai cara itu, seperti murid-murid yang ditimpa gelombang waktu naik perahu, angin ribut datang, air sudah naik ke perahu. Mereka menggunakan kekuatan sendiri, mencoba untuk mengeluarkan air dari perahu. Ternyata dikeluarkan 1 ember, masuk 3 ember. Perahu hampir tenggelam. Mereka panik. Padahal ada Tuhan di atas perahu itu. Saat mereka ingat ada Tuhan, mereka pergi ke buritan, Tuhan, kami mau binasa ini. Tuhan bangun, menghardik gelombang. Ya, gelombang jadi tenang. Tuhan menegur mereka, kenapa kamu kurang percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Tuhan ada di sini. Harusnya kita percaya, mengandalkan Tuhan dalam tinggal diam tenang. Ini bukan tidak berbuat apa-apa. Ya, kita diminta untuk tetap tenang walaupun ada persoalan, ada pencobaan. Kita berupaya tapi jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Nah, itu diibaratkan kuda. Seperti kuda pengertiannya adalah dalam keadaan kedagingan. Ya. Jadi Tuhan minta bertobat, menurut, berharap pada Tuhan. Sebab orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah akan dikecewakan. Kita harus tahu bahwa persoalan kita, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Tidak pernah Tuhan kasih beban kepada kita yang tidak pernah kita bisa pikul. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, kata Alkitab dalam 1 Korintus, pencobaan biasa. Pada saat kamu dicobai, Tuhan membuka jalan. Jadi Tuhan mau kita ini tinggal diam tenang, bersandar pada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan pakai kuda kekuatan kemampuan sendiri, mengatasi, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin itu bisa terjadi. 1 Korintus 10. Kita akan baca Alkitab supaya kita tahu cara Tuhan bekerja. Jangan mengandalkan kekuatan daging kita. Jangan mengandalkan kekuatan manusia kita. Jangan panik. Tapi Tuhan bilang, percaya, tinggal diam dan tenang, bertobat, introspeksi diri, apa yang salah, apa yang kurang. Ya, 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami Ya, ialah pencobaan-pencobaan biasa pencobaan biasa. yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Tuhan itu Tuhan yang baik, mengasihi kita. Tidak pernah kita diberikan satu beban tanggungan yang kita tidak bisa pikul. Ibarat seorang papa
Kalau anaknya cuma bisa pikul 50 kilo, dia tidak akan taruh 100 kilo di bahunya. Papa itu tahu kemampuan anaknya. Demikian juga Tuhan tahu kemampuan kita. Sampai seberapa banyak, makanya Tuhan katakan, dalam tinggal diam tenang itulah letak kekuatan. Dalam tinggal tenang percaya, kamu akan diselamatkan. Marilah kita belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kuda-kuda kekuatan. Itu kuda-kuda artinya kekuatan kita. Ya. Yang berikut kita baca Yeremia 5 ayat 8 dan 9. Jadi Tuhan bisa membuat jalan keluar bagi persoalan kita. Yeremia 5 ayat 8 dan ayat 9. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Ya. Masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Nah, mereka kuda-kuda. Dikatakan kuda-kuda jantan. Masing-masing meringkik menginginkan apa? Istri sesama. Apa kuda seperti itu? Ini di sini dilambangkan manusia yang dengan kekuatan hawa nafsu, dosa. Ya, lanjut. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Ya, Demikianlah firman Tuhan. masakan aku tidak menghukum. Ya, mereka itu seperti kuda-kuda jantan, tapi kuda-kuda di sini mewakili apa? Kedagingan, hawa nafsu. Terus, Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? ya, Tuhan masa tidak membalas dendam. Artinya Tuhan itu bukan pendendam. Tuhan membalas orang seperti apa yang dia inginkan. Kalau dia bertobat, Tuhan balas dengan keselamatan. Kalau dia tenang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan buka jalan keluar dari persoalan. Tapi dalam Yeremia 5 ini dikatakan mereka apa? Memakai kekuatan. Ya, yang jantan, yang gemuk, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Ini kuda di sini menunjuk kepada kedagingan hawa nafsu, percabulan. Itu dosa zamannya Nuh yang akan terulang di zaman menjelang Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dan kita berada di akhir zaman di mana dosa-dosa seperti ini merajalela. Nikah-nikah yang hancur, nikah-nikah yang sudah tidak betul, nikah yang sudah rusak, percabulan di antara banyak orang. Bahkan dalam Korintus dikatakan Rasul Paulus menegur mereka, begitu ada percabulan di dalam gereja Tuhan. Sampai ada orang yang bersama dengan anak sendiri, ya, bersama saudara sendiri. Ini satu percabulan yang dihukum, kata Tuhan. Itu keadaan manusia. Kalau kita baca di Korintus itu, jemaat Korintus ya jemaat gereja Tuhan. Karena itu gereja Tuhan harus paham bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menyucikan gereja. Kalau kita ada salah, ada tindakan yang salah, ada kekurangan, Tuhan sedang menyucikan. Dalam gereja, dalam tim pelayanan, dalam tim apa saja yang sedang melayani Tuhan, tim rekan-rekan hamba Tuhan, dan tubuh Kristus. Tuhan mau menyucikan, mau menguduskan. Ketika ada salah, kita harus jujur mengakui kesalahan. Ketika ada yang benar kita sudah lakukan, kita lanjutkan, tingkatkan. Bukan mundur, bukan kecewa. Ya. Nah, keadaan manusia akhir zaman kembali kita lihat seperti kuda yang meringkik menginginkan istri sesama. Ini namanya percabulan. Ya, istri sesamanya diambil. Ya. Saya ingat seorang Daud
mengambil istrinya Uria. Ya. Tapi Daud bertobat. Daud memperbaiki. Walaupun Tuhan katakan kesalahanmu diampuni, tapi tidak membebaskan orang dari hukuman. Ini waktunya kita mengakui kesalahan kita, mengakui dosa kita. Ya. Jadi jangan mengandalkan daging hawa nafsu ini menunggang kuda hawa nafsu yang meringkik. Ya. Rasul Paul ingatkan jemaat di Korintus. 1 Korintus 5, perikopnya itu ada dosa di dalam jemaat. Dosa dalam jemaat. Dosa dalam jemaat. Ini jemaat. Kata jemaat berarti jemaat Tuhan, bukan jemaat iblis. Jemaatnya Tuhan. Memang ada jemaat iblis dikatakan dalam kitab Wahyu. Ya. Tapi ini jemaat Tuhan. Jemaat. Cuma tidak sempurna. Ya, ada dosa. Ini mesti diterangi oleh firman Tuhan. Kita baca ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Ya. yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, hidup dengan istri ayahnya. Ini kuda yang sedang meringkik. Nafsu, kekuatan nafsu daging yang begitu besar. Terus, Sekalipun demikian kamu sombong. ya. Terus, Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. ya, Aku sama seperti aku hadir, ya, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. ya. Terus, Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita. ya, Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus Ya. kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, ya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. ya. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Kemegahan, kesombongan, keangkuhan, ya, rasa hebat, ya seperti kuda itu yang meringkik, seperti menunjukkan kekuatannya. Padahal tujuannya apa? Masa kuda menginginkan istri sesamanya. Nah ini yang digambarkan di sini apa? Kuda dengan maksud tidak baik. Kuda bersifat daging, ya, hawa nafsu. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita, kuda yang berarti Roh Kudus, kuda yang berarti daging. Nah, dua pengertian ini ada di dalam Alkitab kita. Kembali kita di Wahyu 6 ayat yang kedua. Ya, kuda yang dimaksud sini kuda putih. Saya percaya itu menunjuk kepada kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus yang sekarang ini menjelajah dunia. Di tengah-tengah meterai dibuka, berarti penghukuman dunia itu diawali dengan kuasa Roh Kudus menjelajah dunia untuk mengadakan penyelamatan, terutama bagi gereja Tuhan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Makanya surah Petrus 4 ayat 17 berkata, karena itu penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri. Silakan dibaca supaya kita mengerti kalau kita dihakimi oleh Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan, kita diperingati menyatakan salah kita, seharusnya kita turun ke bawah, merendah, mengakui kesalahan itu. 1 Petrus 4 ayat 17.
Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Ya, Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. ya, rumah Allah sendiri itulah siapa? Kita, gereja Tuhan. Bukankah kamu adalah bait Allah yang kudus, di mana roh Allah tinggal di dalam? Kita yang dulu dihakimi. Siapa yang menghakimi? Ya, firman Tuhan itu yang menyatakan salah, yang memperbaiki kelakuan. Sebab Tuhan ingin mendapatkan gerejanya yang sempurna. Gereja yang sempurna itu tidak bisa melepaskan diri dari penyucian, pengudusan. Dia harus melewati pembenaran. Pembenaran yang meningkat menjadi pengudusan. Pengudusan kemudian jadi mulia seperti Tuhan. Nah, kalau gereja tidak mau dimulai dihakimi oleh Tuhan. Dihakimi dengan apa? Dengan firman. Dengan kuasa Roh Suci. Kenapa? Karena kalau sesudah Wahyu 6 ayat 2 ini, kuda putih, masih ada kuda-kuda yang lain. Masih ada penghukuman-penghukuman sampai 7 hukuman meteri atas dunia. Supaya gerejanya terpisah, tidak turut dihukum. Itu maksudnya, tujuannya Tuhan. Hari-hari ini gereja Tuhan dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus supaya bertobat. Sebab kalau penghakiman dimulai dari kita, betapa dahsyatnya penghakiman di luar kita, gereja. Nah, itulah yang saya katakan, pembukaan meterei, 7 meterei. Itu merupakan penghukuman kepada dunia yang dimulai kepada dunia supaya kita terhindar. Maka kita lihat dimulailah kegerakan kuda putih, kuasa Roh Suci yang membawa anak panah, ya, busurnya, dan kemudian apa? Yang mencapai kemenangan dan diberi mahkota. Tuhan mau gereja itu berhasil. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita memiliki mahkota. Ada 5 mahkota yang harus kita rebut. Ya, ada 5 mahkota ini. Kalau kita tidak dapat mahkota, waduh, kita ini berarti bukan pemenang. Ada mahkota abadi. Ada mahkota kehidupan. Ada mahkota kemuliaan tidak bisa layu. Ada mahkota kebenaran. Ada mahkota sukacita, kegirangan, kemegahan. Bagi orang yang menangkan jiwa. Mahkota kemuliaan bagi orang yang setia memelihara domba-domba Tuhan. Mahkota abadi bagi siapa? Bagi orang yang bisa mengendalikan dirinya. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. ya, jadi orang berlomba dalam perlombaan lari cepat, estafet, ya, perlombaan berenang, perlombaan bulu tangkis. Mereka melatih diri, mereka berusaha jadi pemenang, tapi untuk mahkota yang fana. Gereja Tuhan dijanjikan mahkota abadi. Kalau bisa keluar sebagai pemenang. Lanjut. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Kita ini gereja Tuhan. Lanjut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, Nah, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. gereja harus punya satu tujuan. Kalau kita jadi orang Kristen, tidak punya sasaran, tidak punya tujuan. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, dalam pelayanan kita, kita tidak punya satu tujuan membawa gereja, kemana arahnya gereja. Ngawur kita. Rasul Paulus bilang, aku berlari, tapi tidak tanpa tujuan. Muter-muter. Sama bangsa Israel, muter-muter 40 tahun di padang gurun. Padahal bisa dicapai negeri perjanjian itu mungkin cuma dalam waktu singkat, beberapa hari bisa.
Tapi muter-muter. Karena apa? Keras kepala. Israel suka berontak, melawan. Ya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berlari bukan tanpa tujuan. Aku berlari kalau bisa menangkap Yesus Kristus yang sudah lebih dahulu menangkap aku. Supaya ketika aku mencapai kemenangan, Rasul Paulus bilang, aku dapatkan mahkota abadi. Oleh sebab itu caranya apa? Lanjut kita baca. Tetapi aku melatih tubuhku Ya, dan menguasainya seluruhnya. ini tubuhnya daging ini. Tubuh kita ini daging. Daging dan roh selalu bertentangan. Galati mengatakan itulah sebabnya kamu tidak melakukan apa kehendak roh. Karena daging kita ini menguasai kita. Tapi Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku demikian rupa supaya aku sesudah, silakan dibaca. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, Ya, jangan aku sendiri ditolak. itu yang saya katakan sama Tuhan. Sesudah saya mengajari Injil, sesudah saya melakukan apa yang Tuhan inginkan, penginjilan, menyelamatkan jiwa-jiwa sebagai gembala, membina, mendidik jemaat, memberi makan, memelihara, mendewasakan. Jadi ada tujuannya. Saya selalu berkata kepada saudara sekalian, bagaimana kita harus mencapai sasaran. Masuk dalam pesta nikah anak domba. Dengan memakai pakaian lenan putih berkilauan. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Kita harus berusaha seperti yang menjadi teguran jemaat Efesus. Kalau kamu tidak bangkit dari jatuhnya kepada kasih mula-mula, kamu tidak bisa menikmati buah pohon kehidupan. Itu yang kita harus bangkit. Kalau kasih mula-mula sudah jatuh, banyak kali kita ini cepat marah, cepat tersinggung, tidak bisa diberitahu lagi, tidak waras lagi pikirannya. Karena kasih mula-mula kepada Tuhan itu hilang. Ini harus dijaga. Ya. Jadi marilah kita hari-hari ini belajar bagaimana mensyukuri bahwa hari-hari ini ada kuasa Roh Suci, ada kuasa firman Allah untuk membawa gereja menjadi sempurna. Haleluya, terpujilah Tuhan. Ya, kita kembali, kita mau baca Habakuk pasal yang ketiga, ayat 8 sampai ayat 16. Silakan dibaca lagi. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Ya, Atau terhadap lautkah amarahmu? Sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? ya. Busurmu telah kau buka, Nah, telah kau isi dengan anak panah. ya. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau, gunung-gunung gemetar, Terus, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. ya, Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. ya, Karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang jauh. ya, Karena kilauan tombakmu yang berkilat. ya. Terus lanjut sampai ayat 16. Dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Ya, Dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. ya, Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, ya, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. ya, Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. ya, Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai. ya, Seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. dengan kudamu. Ini mengarah kepada Tuhan yang mengendarai kuda. Kuda apa yang dikendarai Tuhan? Kuda putih. Kuda putih. Bukan
bukan kuda hitam. Kita sudah baca tadi Wahyu 19 kuda putih. Beserta orang-orang lain juga mengendarai kuda putih. Ya. Lanjut dibaca sampai ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Ya, Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. ya, Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan ya. yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekian, terima kasih. Akan ada hari kesusahan. Jadi penghukuman meterai itu sudah jalan. Tapi kita senang diawali dengan apa? Pengendara kuda putih. Ya. Nah, kita lihat di sini dikatakan Tuhan sedang memurkai bangsa-bangsa. Di ayat 8 dikatakan, terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda kereta kemenanganmu? Ya, katamu di sini, mu, itu huruf besar menuju kepada Tuhan yang mengendarai kuda. Kuda apa? Kuda putih. Itu kuasa Roh Suci, kuasa firman Allah yang sedang bekerja untuk menyelamatkan manusia. Istimewa manusia yang sudah menyebut dirinya saya orang percaya. Jangankan orang percaya biasa, seorang Rasul Paulus, dia bilang apa? Sesudah aku memberitakan Injil, jangan aku ditolak. Oh, aku tidak kenal kamu, Rasul Paulus. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, aku mengendalikan diriku menguasai daging ini. Supaya aku jangan ditolak. Nah, kita lihat di sini Habakuk, penunggang kuda, itu adalah Tuhan, ya, yang dia dikatakan amarah, tapi mengendarai kuda dan kereta kemenangan. Karena pada Tuhan itu tidak pernah kalah, pasti menang. Nanti akan ada yang bernama Antikristus akan mengakui dirinya, akulah Tuhan. Ya, dia diizinkan sementara, hanya 3 tahun setengah. Lalu Tuhan datang, cuma dengan nafas binasa. Nah, ada yang bisa berkuasa seperti Tuhan. Ada iblis menyamar sebagai malaikat terang, tapi dia tidak bisa menyamar terus, kan bukan terang dia. Iblis itu gelap. Yang gelap itu gelap, dosa itu gelap, tidak mungkin menjadi terang. Nah, hari-hari ini kita lihat kegerakan Roh Kudus, penunggang kuda putih itu. Itulah Tuhan sendiri, kata Habakuk. Ya, yang mengendarai kuda dengan busur. Kita baca ayat 9 Habakuk 3. Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Busur telah kau buka. Meterai sudah dibuka. Firman Allah sedang dinyatakan seperti anak panah yang menembus sasaran gereja, sasaran siapa saja yang mau disadarkan oleh Tuhan, supaya selamat, tidak masuk menikmati penghukuman yang sedang berjalan dengan dibukanya 7 meterai. Nanti ada penghukuman sangkakala, 7 sangkakala. Nanti ada penghukuman 7 cawan murka Allah. Tuhan sedang mau menolong gerejanya. Busur sudah dibuka. Meterai sudah dibuka. Perhatikan firman Allah, supaya kita terhindar dari penghukuman yang akan dijatuhkan ke dalam dunia ini. Supaya kita keluar, kata Wahyu 18, keluar dari dunia, keluar dari bumi, keluar
Itu tidak berarti saudara kita semua harus mati, meninggal. Itu terjadi kalau kita diizinkan. Tapi yang dimaksud Tuhan, keluar dari mengasihi dunia. Keluar dari cara-cara hidup duniawi. Jangan mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Isinya adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, hidup jumawa, dan keinginan mata. Keluar dari situ, eksodus. Kita masih hidup di dunia, kita masih jalan di dunia, tapi kita seperti Rasul Paulus mengendalikan kekuatan dagingnya itu dengan kuasa Roh Kudus dan kuasa firman. Yang kita lihat, yang kita pikirkan, perkara di atas. Sementara kita jalan di dunia. Boleh cari nafkah? Boleh. Tapi kita berjalan di dunia sementara mata kita ke sana, ke surga. Di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Bukan di dunia ini saja. Makanya Tuhan katakan keluar, kita mensyukuri. Busur. Lalu diisi firman, anak panah. Anak panah itu firman. Itu pengendara kuda putih sedang memegang anak panah. Dibaca Wahyu 6 ayat 2. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah anak panah. Nah, ada anak panah. Ada panah, ada apa? Lanjut. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Ya. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, jadi di dalam Habakuk dikatakan busurmu. Tolong dibaca busurmu. Busurmu telah kau buka. Mu di sini apa? Huruf besar M-nya? Huruf besar. Huruf besar. Menuju kepada siapa? Tuhan. Busurmu telah kau buka. Meteri tahu buka. Anak panah. Itulah firman Allah. Dinyatakan kepada kita, kepada manusia, kepada gereja. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Anak panah itu firman Allah. Jadi penunggang itu dengan anak panah mencapai kemenangan. Itu firman Allah tidak pernah gagal. Roma 9 ayat 6a mengatakan akan tetapi firman Allah tidak pernah gagal. Tolong dibaca. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Tidak mungkin gagal. Artinya anak panah yang dipegang oleh penunggang kuda putih itu mencapai kemenangan. Makanya dapat mahkota. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kita perhatikan firman. Karena kita mau firman itu menerangi hati manusia hari-hari ini. Hati manusia yang dikatakan Alkitab seringkali begitu kotor di dalam. Sebab dari hati timbullah macam-macam dosa. Kata Matius 15, Injil Markus dan sebagainya mencatat itu. Dari hati muncul begitu banyak dosa. Anak panah itu harus tepat sasaran. Kemana? Ke hati manusia. Ke dalam hati yang tersembunyi. Ibrani pasal 4 ayat 12 dan 13 berkata bahwa itu akan menembus sampai memisahkan jiwa dan roh. Silakan dibaca. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah itu lebih tajam. Itu anak panah yang tajam sekali. Tajam, tembus. Terus Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. nah, jiwa, roh tidak bisa disembunyikan. Terus Sendi-sendi dan sumsum. ya, Ia sanggup membedakan pertimbangan pertimbangan dan pikiran pikiran hati kita. hati kita. Ya, itu pedang. Saya ingat Raja Salomo
ketika penuh hikmat, raja ini penuh hikmat. Baru saja dia mendapat hikmat dari Tuhan karena dia bilang sama Tuhan dalam mimpi, aku tidak ingin umur panjang, tidak minta kekayaan, apa nama kesohor, tidak. Tapi berikanlah aku hikmat dalam memutusi perkara karena aku masih muda. Kata Raja Salomo, ya oke, kata Tuhan, aku beri kamu hikmat. Sehingga Raja Salomo penuh hikmat dan tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Tapi kata Tuhan kepada Raja, apa yang kau tidak minta, umur panjang, ya, musuhmu dan sebagainya, aku juga berikan kepada engkau. Kadang-kadang kita minta terlalu panjang, padahal Rasul Paulus dalam Efesus mengatakan dia bisa memberikan kepada kita lebih banyak dari apa yang kita bisa pikirkan dan apa yang kita bisa doakan. Allah itu sangat baik, ya, penuh kasih. Yang harus ada pada hari-hari ini terbuka di mata Tuhan. Ya Tuhan, ketika saya mendengar firman-Mu ini, itulah keadaan saya. Sayalah itu yang bagaikan kuda yang meringkik, penuh hawa nafsu menginginkan sesama. Sayalah itu kuda yang mengandalkan kemampuan saya mengatasi kehidupan yang di dalam pencobaan. Tuhan suruh saya bertobat, tenang, aku tidak mau. Aku upaya sini, upaya sana, upaya. Daripada kita seperti itu, kita jujur saja, Tuhan, inilah aku. Biar firman-Mu menunjukkan apa yang salah. Raja Salomo didatangi dua orang perempuan, perebutan satu anak. Karena perempuan yang satu telah menindih anaknya pada waktu tidur dan mati. Dia lalu mengakui anak itu sebagai anaknya. Ribut, dibawa ke Salomo. Salomo raja muda yang penuh hikmat mengatakan, ambil pedang. Lalu pedang itu diambil. Dan setelah pedang itu ada, taruh bayi itu di atas meja. Aku akan belah kepalanya untuk ibu yang satu, bagian perut sampai ke bawah itu ibu yang satu. Lalu muncullah, ketahuanlah siapa ibu yang sebenarnya. Ini hikmat yang Salomo lakukan. Lalu ibu yang asli mengatakan, jangan raja, jangan dibelah dua, ambil saja kasihkan sama ibu. Raja Salomo sekarang tahu siapakah ibu yang sebenarnya dari bayi yang diperebutkan. Itu satu hikmat. Dan hikmat Allah itu adalah firman Allah. Firman Allah bagaikan anak panah yang menembus masuk. Dalam Ibrani katakan bisa memisahkan bagian-bagian dalam yang manusia tidak dapat lihat. Itu Allah melihat. Itu yang dilakukan Raja Salomo. Hanya sayang sekali. Sayangnya Raja Salomo sendiri pada akhirnya jatuh. Karena Raja Salomo memiliki banyak-banyak kuda, banyak istri, banyak emas. Tapi sebelum kita sampai di sana, saya ingin katakan, itulah sebabnya hari-hari ini kita membutuhkan firman. Bukan yang ringan-ringan. Tidak bisa kena firman, teguran. Ini banyak orang Kristen 50 tahun sudah jadi Kristen, tapi kena firman yang menyatakan salah untuk memperbaiki kelakuan, dia tersinggung. Tidak bisa terima. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa orang seperti ini kanak-kanak rohani, belum dewasa. Kalau kita mau jadi mempelai, mau jadi pengantin Tuhan, harus dewasa rohani. Tidak bisa kanak-kanak. Tuhan tidak mau kawin dengan anak-anak. Loh, masa ada mempelai anak-anak diberkati dalam gereja? Enggak ada lah. Aturan pemerintah di atas 20 tahun.
baru dianggap dewasa. Bisa menjadi mempelai. Nah, kekristenan anak-anak tidak bisa jadi mempelai. Tersinggung. Hanya hari-hari ini saudara, kebutuhan pokok saya dan saudara adalah firman Allah bagaikan anak panah yang menembus, mengenai sasaran untuk membawa gereja sempurna, untuk masuk dalam pesta nikah. Berbahagia orang yang diundang dalam perjamuan kawin anak domba. Ini benar-benar perkataan Allah. Ya. Jadi firman yang menusuk amat dalam gereja Tuhan. 1 Petrus 4 tadi mengatakan, penghakiman dimulai kita. Kita ini yang sudah dibeli dengan darah, pengorbanan yang mahal di atas kayu salib. Tuhan tidak mau kita ini kehilangan keselamatan. Oh, baiknya Tuhan terima kasih untuk kebaikan. Itu sebabnya dia menyatakan apa yang tidak benar, apa yang salah. Firman Allah bagaikan anak panah, busur itu sedang dibuka untuk membidikan anak panah. Meterai yang dibuka, firman Allah dinyatakan supaya gereja tidak mengalami penghukuman meterai, penghukuman sangkakala, penghukuman cawan. Itulah sebabnya mari kita perhatikan dua hal ini sangat kita butuhkan. Firman Allah, Roh Kudus. Kita tidak boleh mendengar firman Allah hanya biasa-biasa. Kita buka hati kita. Biar Roh Kudus menukiknya di dalam hati saya. Biar Tuhan menyatakan itu supaya apa? Firman itu menjadi berkat. Firman itu menghasilkan buah dalam kehidupan saya. 2 Korintus pasal yang 3 ayat yang ke-6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, Ya, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, ya, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. ya. Jadi hukum yang tertulis itu di dalam loh batu. Tapi firman Tuhan itu hukum roh tertulis oleh jari Allah, kata firman, dalam loh hati daging manusia. Ya. 2 Korintus 3 sekali lagi ayat yang ke-6. Tolong dibaca baik-baik. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Ya. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ya, roh itu menghidupkan. Firman itu ditulis. Ditulis di mana? Loh hati kita. Oleh jari Allah, Roh Kudus. Kita bersyukur. Itu kebutuhan kita gereja hari-hari ini. Busur sudah dibuka. Anak panah dibidikkan. Tentu ada busur, ada anak panah yang mengisi busur. Dan pengendara kuda putih itu sudah membidikkan anak panahnya dengan tepat. Firman Allah menyatakan salah, memperbaiki kelakuan agar kita selamat. Kita bersyukur di saat meterai yang dibuka sudah diawali dengan kuasa Roh Kudus dan mencapai kemenangan dan akhirnya diberikan mahkota. Hari-hari ini kita sangat membutuhkan firman Allah yang tajam seperti pedang tajam bermata dua. Kita sangat butuh. Berhubung karena ada kuda merah, padam, ada kuda hitam, nanti ada damai diambil dari bumi, nanti ada kuda hijau kuning. Jadi Tuhan itu baik, dia diawali supaya dengan anak panah yang dibidikkan, yaitu firman Allah seperti anak panah, dibidikkan kena kehidupan kita, memperbaiki kelakuan saya. Itu yang kita butuhkan. Jangan takut kesalahan kita dinyatakan.
Jangan takut kesalahan kita ditunjukkan. Baiklah kita dengan rendah hati mengatakan, itulah saya. Itulah saya. Ada yang dilalaikan oleh Raja Salomo sehingga dia jatuh. Apa? Firman. Kenapa Raja Salomo jatuh dalam penyembahan berhala? Kenapa Raja Salomo jatuh dengan banyak istri? Kenapa Raja Salomo memelihara kuda yang banyak? Kenapa Raja Salomo melakukan itu? Karena tidak ada firman Allah. Dia tidak ingat-ingat lagi. Anak panah yang ada ini sebenarnya berguna untuk dia, tapi dia sudah tidak mau. Sebelum Raja Salomo menjadi raja, Tuhan sudah menyatakan hukum-hukum tentang seorang raja. Mari kita baca Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Ya. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Ya. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Ya. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Nah, itu tidak boleh banyak kuda. Kuda ada melambangkan daging, ada yang melambangkan apa? Yang Roh Kudus. Tapi yang dipelihara banyak kuda Salomo ini kuda-kuda daging. Karena banyak istrinya tadi. Bagikan kuda yang meringkik. Menginginkan sesamanya. Lanjut. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Ya, tidak boleh kembali ke hidup lama. Ya, jangan membawa bangsa itu kepada hidup lama kembali. Silakan terus. Untuk mendapat banyak kuda. Banyak kuda. Kuda kekuatan sendiri, kuda kekayaan, kuda kemampuan, kepandaian, terus. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, Ya. janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ya, jangan sekali-kali kalau sudah bertobat, jangan berbalik. Jangan mundur. Kata Ibrani, orang yang mundur itu seperti rumput yang dibakar saja, tidak ada gunanya. Jangan seperti babi kembali ke kubangan. Jangan seperti anjing menjilat kembali muntahnya. Mari kita berjalan terus. Meterai sedang dibuka. Penghukuman kepada dunia sedang dinyatakan. Sangkakala penghukuman ala anak akan berjalan. Juga terakhir cawan murka. Habis dunia. Lanjut. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Ya, tidak boleh banyak istri. Ini hukum yang Tuhan taruh. Tidak boleh banyak istri. Tapi ternyata Salomo banyak istri, banyak kuda, banyak emasnya. Silakan terus. Supaya hatinya jangan menyimpang. Ya. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ya, terus. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini Ya. menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Ini memang orang Lewi yang melayani Tuhan. Yang kerjanya fokus untuk itu. Supaya ada kitab dari imam-imam Lewi. Ya, lanjut. Itulah yang harus ada di sampingnya. Di samping seorang raja harus ada kitab-kitab atau menunjuk kepada kita firman Allah itu. Ini yang sudah tidak diingat Salomo, disingkirkan. Yang dia punyai sekarang kuda-kuda kedagingan. Kuda-kuda hawa nafsu. Banyak istrinya. Kuda-kuda yang mengendalikan kekayaannya. Padahal dia seorang raja yang penuh hikmat awalnya. Dia seorang raja yang diakui oleh ratu negeri Seba itu. Penuh hikmat, dipuji, disanjung. Tapi kenapa Salomo jatuh? Firman Allah dilupakan. Hukum yang selalu ditaruh di sampingnya itu tidak ada lagi. Lanjut dibaca.
dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Seumur hidup setiap hari membaca Alkitab, tidak ada yang salah. Dari baca Alkitab, dari kita dengar uraian Alkitab ini, kita bisa tahu tentang kuda. Ada kuda yang dikendalikan merupakan gambaran daging, ada kuda yang menggambarkan kuasa Roh Kudus. Kita mengerti sekarang apa itu busur yang sedang dibuka untuk mengeluarkan anak panah itu. Apa itu? Firman Allah yang dibuka. Firman Allah yang dinyatakan kepada kita gerejanya. Supaya gereja ini didapati Tuhan menjadi mempelai wanitanya. Bisa terus. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya. Ya, dia sudah tidak takut Tuhan. Sampai jatuh dalam penyembahan berhala. Dia lebih mencintai istrinya kalau kita baca. Dia lebih mencintai istri-istrinya yang banyak itu daripada Tuhan. Sekarang Salomo tidak seperti waktu mudanya. Ya, terus. Dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Ya, terus. Supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Ya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke Ya. kanan atau ke kiri. Ya, terus. Agar lama ia memerintah, Ya. ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Ya, kalau kita baca ini, apa sebabnya dia jatuh? Karena itu hukum yang harus selalu dibaca, harus selalu didengar, yang bagaikan anak panah, yang akan membidikkan tepat sasaran. Apa sih kekurangan saya? Apa kekurangan jemaat? Apa kekurangan manusia itu? Firman Allah itu terang bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia menjadi suluh bagi kaki, terang bagi jalan. Firman Allah adalah terang. Itulah penunggang kuda putih dengan anak panah. Itu kuasa Roh Suci bersama firman Allah yang hari-hari ini sedang membidikan di tempat yang tepat. Kembali kepada firman Allah. Katakan firman-Mu itu adalah terang bagi kakiku. Ya, supaya jalan kita tidak menyimpang. Tidak menyimpang lagi. Inilah hukum yang tertulis bagi raja yang harus dibaca. Dikatakan seumur hidup belajar takut akan Tuhan. Itulah pemenang. Kalau kita belajar takut Tuhan, ada firman, biar firman itu seperti anak panah kena persis. Bagian yang tidak dilihat oleh mata manusia, bagian yang itu dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan, saya menangis untuk memperbaiki. Ternyata saya sombong. Ternyata saya mengandalkan kemampuan saya. Ternyata saya sedang mengendarai kuda hawa nafsu daging saya. Sekarang Tuhan dengan kuda putih itu, kuasa Roh Suci. Dengan penunggang pegang anak panah yang tepat. Dan akhirnya apa? Mencapai kemenangan. Tuhan tidak mau kita jadi orang Kristen yang kalah. Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang menang. Yang akhirnya mendapat tadi yang saya katakan 5 mahkota. Mahkota abadi, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita, kegembiraan. Waduh, syukur pada Tuhan. Biarlah kita tidak ada yang ambil mahkota kita. Makanya Tuhan ingatkan kepada jemaat Efesus, pegang apa yang ada padamu. Dalam Wahyu 3, pegang apa yang ada padamu, supaya jangan orang mengambil apa? Mahkotamu. Puji Tuhan. Tuhan mau kita keluar sebagai apa? Pemenang. Ya, mencapai kemenangan, punya mahkota. Tuhan Yesus memberkati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang Dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu aku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. dan takkan ku takut, asal Kau di Dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau belajar, biar setiap kata yang tertulis dalam Alkitab tidak diungkapkan oleh pikiran manusia kami, sehingga melahirkan banyak pendapat, dan itu akan membuat gereja tidak bersatu. Biar kembali kepada firman Allah yang tidak mungkin salah. Firman Allah tepat dan benar. Kami percaya Tuhan bahwa firman Allah hari-hari ini sedang dibukakan oleh Tuhan. Meteri-materinya sedang dibukakan supaya gereja menjadi jelas dan kami tidak turut dihukum bersama dengan dunia. Ajarkan kami untuk menerima firman Allah sekalipun itu tajam dan kami tidak bisa menerima secara daging, tapi kami buka hati kami supaya Tuhan menyatakan salah, memperbaiki kelakuan kami, dan kami terhindar dari hukuman-hukuman yang akan jatuh ke dalam dunia ini sebanyak 21 kali kutuk hukuman. Kami percaya Tuhan menolong kami semua. Roh Kudus menolong kami para hamba-hamba-Mu ini. Tuhan tolong bahkan jemaat semuanya Tuhan. Belajar menundukkan diri kepada firman Allah.
Terima kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus di dalam pendalaman Alkitab hari ini. Perjamuan kudus, sebelum kita menikmatinya, kita sudah diperiksa, introspeksi diri kita. Kalau ada yang tidak betul, ada sorotan firman dan Roh Kudus dalam hidup kita tidak betul, mari kita memeriksa, kita mengakui, kita memperbaiki, baru kita makan dan minum dari perjamuan kudus. Silakan saudara sekalian siapkan roti dan cawan itu. Kalau sudah siap, mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Tuhan Yesus pada malam sebelum ia dikhianati, dijual dan dipaku di atas kayu salib, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Apa saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan tubuh daging Yesus Kristus? Jika saudara katakan amin, mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat itu cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan diambil cawan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari roti ini dan cawan ini, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang." Apa saudara percaya? Cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Jika saudara mengaminkan, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya firman Allah menuntun kami. Firman Allah menjadi daging juga menuntun kami. Terima kasih. Firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu hitam bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman Allah menuntun jalan kami, memberi terang, menguduskan kami sehingga kami layak satu hari kelak seperti Engkau kembali Tuhan. Tidak punya cacat, tidak punya noda, cemerlang seperti Tuhan, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah, pengajaran firman yang Tuhan berikan pada kami. Dan terima kasih untuk perjamuan suci, biar kami semuanya boleh menikmati dengan baik dan diberkati Tuhan.
Mari saudara kita angkat tangan kita dan terimalah berkat, kasih karunia, anugerah Tuhan melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Kita adalah orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati, mari katakan amin. Sampai di sini ibadah pendalam Alkitab kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.